Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik 4D, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3, kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apakah ada yang tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Melestarikan sumber daya alam merupakan kewajiban bagi setiap orang. Rusaknya lingkungan dan sumber daya alam sebagian besar dilakukan manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkannya. Berikut ini ada beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya alam sebaiknya dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jika penggunaannya berlebihan, maka di masa depan kita akan merasakan akibatnya, yaitu berupa kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, dengan cara tidak merusak lingkungan. Merusak lingkungan dapat mengakibatkan sumber daya alam hancur dan tercemar, sehingga ekosistem akan terganggu. Air limbah atau sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran sungai sehingga menimbulkan banjir. Yang ketiga, mencari sumber daya alam alternatif. Sumber daya alam akan habis. Karena itu, manusia berkewajiban untuk mencari sumber daya alam alternatif sebagai penggantinya. Contoh energi alternatif yaitu seperti matahari, air, dan angin. Selain beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam, ada juga sikap dan perilaku terhadap lingkungan alam yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melarang penebangan pohon secara liar. Yang kedua, melarang perburuan binatang secara liar. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, membuat cagar alam dan suaka margasatwa. Dan yang kelima, mengendalikan erosi. Yang terakhir, memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh masyarakat. Di pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang kejujuran. Nah, jujur yaitu mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sikap jujur ini yaitu sikap yang baik dan benar. Semua pekerjaan membutuhkan orang-orang yang jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Ada beberapa contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap jujur di sekolah. Yang kedua, sikap jujur di keluarga. Yang ketiga, sikap jujur di masyarakat. Sikap jujur di sekolah, contohnya, tidak mencontek pekerjaan teman, melaksanakan piket pada waktunya, dan mengikuti peraturan sekolah. Contoh sikap jujur di keluarga yaitu tidak menutup-nutupi suatu masalah kepada orang tua, lalu memberitakan hal yang benar kepada orang tua. Contohnya saat meminta uang untuk kebutuhan suatu hal. Lalu selanjutnya, contoh sikap jujur di masyarakat. Tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang lain terkesan. Lalu tidak mengarang cerita atas kesalahan yang telah diperbuat. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap jujur di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.